Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke teknik motivational interviewing, kita ingin menyadari bahwa konteks sebenar terbesarnya dulu adalah kita ini kan sebagai guru BK saat ini bekerja dengan generasi yang sangat berbeda ya, dengan generasi sebelumnya. Nah, siswa kita ini sekarang hidup dalam dunia yang serba cepat, penuh distraksi, tekanan akademik yang tinggi, serta tuntutan sosial emosional yang semakin kompleks. Nah, layanan konseling ini yang di abad 21 ini bukan lagi semata-mata tentang memberi nasihat atau sekedar membantu siswa memilih jurusan. Nah, kita ini sekarang sedang masuk ke era di mana kemampuan konselor, yaitu kita untuk menjalin hubungan, membangun kolaborasi, dan memberdayakan siswa itu sangat diperlukan. Nah, itulah sebabnya kenapa pendekatan seperti motivational interviewing itu menjadi semakin relevan, atau kita sekarang singkat motivational emotion interviewing ini kita singkat sebagai MI ya. Nah, M ini bukan sekedar teknik komunikasi biasa. M ini adalah cara kita hadir bersama siswa bukan sebagai ahli yang selalu tahu jawabannya, tapi sebagai pendamping ya yang membantu siswa menemukan jawabannya sendiri. Nah, dalam sesi ini kita akan menggali bagaimana MI itu dapat meningkatkan kualitas hubungan konseling sehingga membuat siswa itu menjadi lebih terbuka dan mendorong mereka memiliki motivasi dari dalam diri bukan dari paksaan luar. Nah, ini sedikit dokumentasi kegiatan kami kemarin di Jakarta. Ini ada Mr. Dok dan Mr. Pamela ya dari Monash University. Ini adalah semua peserta dari berbagai provinsi. Alhamdulillah untuk Kalimantan Timur kita Samarinda bisa diwakili ya. Alhamdulillah. Nah, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke definisinya sendiri. Nah, di sini kita pahami bahwa MI itu sebelum kita bicara teknis ya, mari kita pahami dulu kenapa MI itu sangat cocok digunakan oleh guru BK. Nah, motivational motivational interviewing ini atau MI ini awalnya dikembangkan untuk bidang adiksi ya. Namun kemudian berkembang luas karena kekuatannya dalam membantu seorang menghadapi ambivalensi. Dalam konteks sekolah, ambivalensi ini sangat sering kita temui di mana siswa itu ingin berubah tapi malas. Siswa ingin memperbaiki nilai tapi merasa tidak mampu. Siswa ingin berhenti bolos tetapi lingkungannya tidak mendukung. Nah, kita sering melihat kontradiksi ini dalam diri siswa dan disinilah MI itu bekerja. Nah, MI itu menghormati ambivalensi itu, bukan memaksanya menjadi hilang. Nah, MI ini membantu siswa untuk mengidentifikasi apa yang mereka inginkan, alasan mereka ingin berubah, kemudian dan langkah kecil apa yang bisa mereka ambil. Nah, dan semua itu tentunya dilakukan dalam suasana yang aman, kolaboratif tanpa menggurui. Nah, jadi Bapak Ibu, di bagian ini kita itu pahami bahwa MI itu bukan hanya teknik untuk memaksa siswa berubah, MI itu adalah cara membantu siswa menemukan motivasi perubahan dari dalam dirinya sendiri. Mohon maaf, ini belum sempat saya translatekan Bapak Ibu ya. Ini saya coba paparkan dari pemahaman saya. Nanti saya akan bagikan slide-nya juga tentunya di akhir sesi untuk kita sama-sama pelajari bersama. Ini sebenarnya ada video, tapi mungkin akan memakan waktu karena nanti slide-nya akan saya bagikan. Saya akan skip bagian yang ini. Nah, kita masuk ke bagian ya. Nah, MI Core ya, Components of MI. Nah, di sini kita akan merangkum komponen inti MI itu ada tiga gaya komunikasi ya. Di dalamnya, bersama manusia itu ada following, guiding, and directing. Nah, dalam BK tradisional, seringkali kita tuh terjebak dalam gaya directing, yaitu memberi nasihat, memberi solusi, memberi arahan. Nah, namun MI ini mengajak kita pindah dari gaya guiding menjadi pemandu perjalanan siswa menuju perubahan. Memang terdengar terasa seperti yang biasa kita lakukan ya Bapak Ibu ya, tapi ternyata itu ada istilahnya ya. Jadi di sini ada disebutnya motivational interviewing. Nah, kita di sini bertugas untuk membantu, yaitu di mana kegiatannya kurang lebih lebih kepada mendengarkan lebih banyak. Tentunya kan ini kita bisa lakukan ya. Bertanya dengan rasa ingin tahu, kemudian memvalidasi perasaan siswa, dan memberi ruang bagi mereka untuk menjelaskan dirinya. Nah, komponen inti dari MI lainnya adalah pemberdayaan. Kita percaya bahwa siswa itu pasti punya alasan untuk berubah,
dan punya kemampuan untuk berubah. Dan MI ini tidak menggunakan bahasa kekuasaan, tidak ada intimidasi di sini. Tidak ada yang memaksa, yang ada adalah kemitraan. MI juga dibangun atas sikap rasa hormat, empati, keinginan memahami, dan pengakuan atas otonomi siswa. Dengan cara ini, MI itu bisa menjadi sebuah pendekatan yang sangat humanistik dan sangat sesuai dengan nilai-nilai profesi BK. Nah, ketika kita sebagai guru BK mempraktikkan MI ini, kita bukan hanya membantu siswa berubah, kita membantu mereka menjadi penulis utama dalam hidup mereka sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita kenal dengan namanya OARS atau Open Question, Affirmation, Reflection, dan Summary. Nah, di bagian ini kita bertemu dengan salah satu fondasi utama dari MI ini, yaitu OARS. OARS adalah 4 keterampilan dasar yang sangat menentukan kualitas percakapan kita dengan siswa. Nah, coba kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu ya, sambil membayangkan pengalaman sehari-hari kita di ruang BK. Yang pertama, open question atau pertanyaan terbuka. Nah, pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan iya atau tidak saja. Pertanyaan ini malah memberikan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan nilai-nilai mereka. Contohnya, apa yang membuatmu merasa seperti itu? Kemudian, eh, bagaimana kondisi ini mempengaruhimu belakangan ini? Atau contoh yang lain lagi, misalnya, apa yang kamu inginkan terjadi ke depannya? Nah, harapannya dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka ini itu bisa mengubah percakapan dari interogasi menjadi eksplorasi. Nah, siswa merasa lebih dihargai dan juga didengarkan. Yang kedua, afirmasi. Nah, di sini afirmasi itu berbeda lagi daripada memuji. Afirmasi itu lebih kepada mengakui kekuatan, usaha atau nilai positif siswa. Bahkan ketika kondisi mereka belum ideal. Contoh afirmasi yang baik itu adalah misalnya begini. Kamu berani sekali menceritakan hal ini. Atau saya bisa lihat kamu berusaha untuk memahami situasimu. Atau bahkan contoh yang berikutnya lagi misalnya kamu tuh punya kepedulian besar terhadap keluargamu. Itu lebih kepada menguatkan kepercayaan diri siswa dan ini tentunya sangat penting ya menurut saya karena banyak siswa yang kita temui itu merasa tidak mampu atau tidak berharga. Kemudian yang ketiga itu ada refleksi. Refleksi ini adalah keterampilan yang paling kuat dalam MI, di mana melalui refleksi ini kita mengulang kembali inti dari apa yang siswa kita katakan, namun dengan makna yang diperdalam. Contoh narasinya misalnya begini, saat siswa berkata, saya capek, Bu, sekolah itu membosankan. Kita bisa refleksikan dengan kalimat, kamu merasa lelah dan kehilangan semangat ya? Nah, refleksi ini tentunya bisa membuat siswa merasa benar-benar dipahami. Dan yang paling penting, refleksi ini bisa membantu siswa mendengar kembali perasaannya sendiri. Nah, kemudian di bagian keempat, yaitu merangkum ya, summary. Nah, rangkuman ini digunakan untuk menutup satu bagian percakapan, menyatukan poin penting dan memfokuskan arah. Contoh narasinya seperti ini. Kalau saya simpulkan, kamu ini ingin memperbaiki nilai, tetapi kamu juga merasa tertekan dengan banyak hal yang terjadi di rumah. Kamu ingin mencoba langkah kecil untuk merubah. Apakah itu benar? Kita jadi coba justifikasi ke dia begitu. Kemudian, nah, dengan menguasai OARS ini, sebenarnya kita tuh sudah menguasai 60 sampai dengan 70% kali ya, keterampilan komunikasi MI. Nah, teknik-teknik ini eh, sederhana ya, tapi dampaknya pasti sangat luar biasa. Dan dengan OARS ini, percakapan kita bisa menjadi lebih manusiawi, lebih hangat, dan lebih memberdayakan. Nah, kita masuk ke eh, 4 tahapan dari proses dari MI ini. Nah, model MI ini sebenarnya itu mengikuti 4 tahap yang saling terhubung ya. Tahap ini bukan sekedar struktur, tapi juga alur alami dari percakapan manusia. Coba kita lihat satu persatu. Pertama adalah engaging atau membangun hubungan. Nah, ini adalah fondasi awal di mana engaging ini membuat siswa merasa aman, diterima dan dihargai. Bukan langsung mengorek masalah, tapi menciptakan koneksi terlebih dahulu. Bentuknya bisa dengan menyapa dengan hangat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak menghakimi,
juga tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Nah, jika di bagian ini kita gagal, tahap lain tentu tidak akan bisa berjalan. Yang kedua, fokus, ya, menentukan arah. Nah, pada bagian ini, percakapan itu bisa mulai diarahkan dari ke satu tema yang penting sekali bagi siswa. Fokus ini bukan berarti memaksakan topik, tapi merundingkan arah. Contohnya misalnya, seperti ini kita menyampaikan ke siswa. Dari semua hal yang kamu ceritakan, apa yang paling ingin kamu bahas terlebih dahulu? Atau contoh yang lain, mana yang paling penting menurutmu untuk kita bisa fokuskan bicarakan di hari ini? Nah, fokus ini menjaga percakapan kita tetap terarah, tapi tidak berlandaskan otonomi siswa. Sorry, tetapi tetap berlandaskan otonomi siswa. Kemudian yang ketiga, yaitu evoking, itu menggali motivasi. Nah, ini adalah jantung dari MI tersebut. Inilah tahap di mana kita membantu siswa menemukan alasan mereka sendiri untuk berubah. Di tahap ini, kita mencari dan memperkuat change talk-nya. Misalnya dengan kalimat-kalimat seperti saya ingin, saya perlu, saya bisa mencoba. Nah, kita tidak memberikan motivasi, tapi kita membangkitkan motivasi yang sudah ada dalam diri siswa. Ketika siswa mengatakan alasannya sendiri, motivasi itu menjadi jauh lebih kuat. Kemudian yang bagian keempat yaitu planning atau merencanakan langkahnya. Nah, jika siswa sudah menunjukkan kesiapan untuk berubah, barulah kita membantu mereka membuat rencana. Nah, tahap ini tidak selalu muncul di sisi pertama. Planning itu tidak harus besar. Bahkan langkah kecil harus kita hargai dalam ini. Contohnya, misalnya siswa tersebut 2 hari ini masuk sekolah penuh ya di minggu ini. Ini untuk kasus siswa yang sering bolos. Begitu dia sudah mulai masuk berturut-turut itu sudah kita harus hargai. Kemudian misalnya dia sudah bisa mendesain jadwal pembelajarannya dengan menulis jadwal belajar, menjadwalkan untuk belajar di rumah kurang lebih selama 10 menit. Itu udah langkah besar. Karena sebelumnya kan tidak pernah dilakukan. Nah, kita di sini berperan untuk mendukung dan juga tidak memaksakan. Nah, tentunya keempat proses ini akan membuat itu bukan sekedar teknik, tapi sebuah perjalanan bersama siswa menuju perubahan. Nah, pertanyaan yang penting bagi kita sebagai guru BK adalah kapan ini paling efektif untuk digunakan? Nah, untuk menjawab ini, tentunya ketika siswa sedang ambivalence. Ambivalence itu artinya siswa merasakan dua hal sekaligus, ya, di mana dia ingin berubah, tapi ada muncul rasa malas, takut, ataupun ragu. Nah, contohnya kira-kira kurang lebih seperti ini. Siswa mengatakan, saya ini ingin memperbaiki nilai, Pak, tapi saya juga capek dan malas belajar. Nah, di saat itu kita bisa gunakan MI ini. Atau yang siswa yang sering tidak hadir, saya ingin berhenti bolos, Pak, tapi saya nggak sanggup bangun pagi. Nah, gitu ya. Nah, pada kondisi ini, motivasi siswa itu sedang berperang dalam dirinya. Jika kita maksa, pastinya mereka akan menolak. Jika kita biarkan, ini dilemanya, mereka tidak akan bergerak. Nah, MI itu berada di tengah-tengah Bapak Ibu, di mana dia tidak memaksa, tidak membiarkan, tetapi mengajak siswa mengungkapkan sendiri alasan perubahannya. Nah, MI ini juga tentunya sangat efektif ketika kepercayaan siswa itu rendah, mereka merasa tidak mampu berubah. MI membantu mereka melihat kekuatan dan kemampuan yang sudah mereka miliki. Nah, maka yang berikutnya lagi adalah perasaan pentingnya perubahan itu masih rendah ya. Belum belum dia merasa penting untuk berubah itu. Di sini mereka belum melihat manfaat jika mereka melakukan perubahan. Nah, MI bisa membantu mereka membuat hubungan antara perubahan dan nilai-nilai pribadi mereka. Nah, kemudian seperti tadi yang disampaikan di awal, ambivalence, yaitu di mana siswa merasa bingung tentang langkah awal. Nah, di sini MI berperan membantu merangkum dan mengklarifikasi pilihan mereka.
Bisa dikatakan M ini sangat cocok untuk siswa SMA atau SMK yang sedang mengalami masa pencarian jati diri, mengalami tekanan eksternal, dan memiliki banyak tuntutan tapi belum stabil secara motivasi. Itulah mengapa MI ini menjadi alat yang sangat kuat bagi kita guru BK. Nah, kita lanjut di sini MI versus other approach ya. Di sini kita coba membandingkan MI dengan pendekatan konseling tradisional. Nah, ini penting agar kita tidak salah mengartikan MI itu sebagai cara memberi nasihat yang lebih halus. Jadi kita nggak boleh berpikiran sesederhana itu. Mari kita lihat perbedaannya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partneralistik atau konfrontatif direktif. Ciri-cirinya, em, kalau kita lakukan pendekatan seperti ini, maka konselor itu memegang kendali penuh. Ya, ini bentuk yang tradisional ya. Kemudian konselor itu memberitahu apa yang benar. Konselor mengarahkan dan memerintah. Klien dianggap kurang pengetahuan. Tujuannya membuat siswa menjadi patuh. Nah, mungkin kita atau sebagian kecil dari kita pernah melakukan hal ini. Nah, kita lihat dampaknya. Seringkali ini menimbulkan resistensi atau compliance semu ya. Tampak patuh, tapi sebenarnya mereka tidak berubah. Nah, sekarang coba kita lihat di MI ya. Di MI itu ciri-cirinya, konselor itu adalah mitra, bukan atasan. Berarti setara. Kemudian siswa diposisikan sebagai ahli atas dirinya sendiri. Nah, kita sebagai konselor itu tugasnya menggali, bukan menggurui. Kemudian tujuannya kita bangun bersama. Mau apa nih tujuannya dari konseling ini? Kemudian perubahannya berasal dari siswa sendiri. Nah, ketika siswa itu mengatakan saya mau berubah karena saya apa gitu kan, bla bla bla, itu jauh lebih kuat dibanding saya mau berubah karena guru bilang seperti ini. Nah, intinya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. MI itu menghargai martabat dan kedaulatan siswa. MI mempercayai bahwa setiap manusia itu memiliki motivasi internal. Nah, kita sebagai guru BK itu hanya membantu membukakan pintunya. Inilah sebabnya kenapa MI ini sangat efektif untuk remaja SMA yang sensitif terhadap tekanan, mudah defensif, tetapi sangat responsif terhadap pendekatan yang menghargai diri mereka. Nah, kita pindah lagi ke bagian yang berikutnya. Di sini kita melihat mengapa MI itu dianggap sebagai pendekatan yang kredibel dan efektif, bukan sekedar teknik yang sedang tren. Jadi sejak tahun 1980-an, M ini telah menjadi salah satu pendekatan konseling yang paling banyak diteliti. Ratusan penelitian dan meta-analisis menunjukkan bahwa M ini efektif untuk berbagai masalah perilaku. Salah satunya adalah, beberapa di antaranya adalah M itu bisa efektif untuk mengurangi penggunaan alkohol dan obat, membantu berhenti merokok, memperbaiki kepatuhan terhadap pengobatan, mengurangi perilaku beresiko, meningkatkan kesejahteraan mental, manajemen diabetes dan penyakit kronis, lalu meningkatkan motivasi akademik. Hal yang menarik adalah M ini bekerja bukan karena memberi solusi hebat, tetapi karena membantu klien memunculkan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, jika kita kaitkan dalam konteks sekolah, penelitian juga menunjukkan bahwa M itu bisa meningkatkan kehadiran sekolah, lalu kemudian meningkatkan motivasi belajar, mengurangi perilaku bermasalah, meningkatkan hubungan antara siswa dan guru, menurunkan resistensi, dan meningkatkan keputusan karir yang sehat. Tentunya ini sangat bermanfaat ya Bapak Ibu. Nanti mungkin di bagian akhir saya akan coba tunjukkan. Tapi saya mohon maaf untuk videonya belum selesai ya Bapak Ibu. Saya sempat bikin buat video pelaksanaan MI-nya, tapi ini belum selesai edit. Nanti saya begitu selesai akan saya bagikan. Nanti saya juga ada bikin mungkin nanti narasinya lah, ya, skenario dari ke pelaksanaan MI tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita menggunakan MI ini, kita tidak hanya menggunakan teknik biasa ya. Kita sedang menggunakan pendekatan yang didukung dari data ilmiah yang kuat, digunakan di seluruh dunia dan relevan untuk perkembangan remaja. Nah, di bagian ini kita memasuki inti dari percakapan MI ya Bapak Ibu. Yaitu di bagaimana kita mengenali bahasa perubahan atau change talk
disebutnya dan CAT adalah kerangka yang membantu kita memahami apakah siswa itu menunjukkan tanda-tanda keinginan berubah atau justru bertahan pada prinsip lama. Nah, dan CAT ini terdiri dari dua kelompok, yaitu yang pertama dan atau bahasa persiapan menuju perubahan, CAT bahasa pelaksana perubahan. Mari kita bahas dan dulu ya. Mulai dari D-nya, yaitu desire atau keinginan. Ini adalah bahasa ketika siswa mulai mengungkapkan keinginan dari dalam dirinya. Seperti tadi yang kita bahas, yaitu ada mengatakan saya ingin, saya berharap, saya mau mencoba. Nah, bahasa ini menunjukkan bahwa ada spark kecil dalam diri siswa, yaitu keinginan yang tidak selalu besar, tetapi MI bekerja justru dari percikan kecil ini. Jadi kita harus cermat menangkap. Kemudian ada A, ability atau kemampuan. Nah, ini adalah bahasa ketika siswa itu mulai menyadari bahwa ia mungkin mampu berubah. Eh, narasinya mungkin kurang lebih seperti ini. Saya rasa saya bisa bla 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 misalnya. Atau saya mungkin mampu melakukan ini. Nah, sebagian siswa kita sebenarnya mampu. Mereka hanya belum yakin, Bapak Ibu. Nah, MI ini membantu membangun keyakinan tersebut. Nah, kemudian R, reason atau alasan. Ini tentunya sangat penting. Ketika siswa mengatakan alasan perubahan, disitulah motivasi semakin kuat. Contohnya, kalau saya melakukan ini, saya tidak dimarahi orang tua. Kalau saya rajin, nilai saya bisa naik. Nah, ini adalah alasan yang menjadi fondasi perubahan jangka panjang. N atau need, kebutuhan atau kepentingannya, ini adalah bahasa urgensi. Bentuknya misalnya saya harus, saya perlu, ini penting buat saya. Gitu. Nah, ketika siswa berbicara tentang kebutuhannya, nah kita tahu bahwa perubahan itu berarti bagi dirinya. Jadi percikan-percikan kecilnya harus bisa kita tangkap, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang kedua, yaitu CAT, bahasa yang menunjukkan kesiapan yang lebih konkret. Kita mulai dengan C, yaitu komitmen. Ini bahasa yang paling kuat. Nah, di sini dia begitu mengatakan saya akan, saya siap, maka siswa sudah berada di level ini nih. Perubahan biasanya bisa lebih stabil. Kemudian yang A, activation atau aktivasi ya. Ini adalah bahasa kesiapan. Misalnya, saya ingin mulai dengan saya bersedia melakukan ini ya. Ini seperti siswa itu sudah di depan pintu perubahan. Jadi tinggal sedikit lagi. Nah, kemudian T, taking steps atau langkah nyata. Nah, di sini ditunjukkan dengan tindakan yang aktual. Misalnya dia menyampaikan kemarin saya mulai belajar 15 menit. Wah, itu kan sudah berarti sudah ada langkah konkret yang dilakukannya. Atau misalnya lagi saya sudah berhenti main game setelah jam 9. Nah, ketika siswa itu sudah melakukan langkah konkret seperti ini, nah tugas kita sebagai guru BK adalah menjaga momentumnya. Dan NCAT ini sangat membantu kita untuk mengetahui itu siswa itu sudah ada di fase mana. Kemudian bahasa mana sih yang harus dikuatkan? Serta kapan kita bisa mulai merencanakan perubahan. Intinya kalau kita tidak memaksa change stock keluar, tapi kita bisa peka untuk menangkap dan memperkuatnya. Nah, kita coba bahas lebih lanjut tentang Duncat di sini. Nah, tapi dengan fokus pada bagaimana kita menggunakannya dalam percakapan nyata. Dalam MI, tugas kita itu bukan menciptakan change stock ya, tapi untuk mengenalinya, memperkuatnya, mengembangkannya. Nah, kita coba lihat satu-satu di sini dari keempat bagian dari dan bekerja dalam MI. Contoh teksnya misalnya begini, narasinya. Ketika siswa mengungkapkan keinginan, misalnya, saya ingin mulai belajar lagi. Nah, tugas kita adalah tidak menanggapi dengan nasihat seperti, ya sudah, belajar aja. Jangan gitu. Tapi sebaliknya, kita memperkuat keinginan itu dengan refleksi. Jadi, kamu benar-benar ingin memperbaiki situasinya ya? Nah, refleksi ini membuat siswa mendengar keinginannya sendiri. Ini memperkuat motivasi internalnya. Kemudian ability. Jika siswa berkata, saya rasa saya bisa berubah. Nah, kita bisa memperkuatnya dengan menyampaikan, kamu melihat dirimu punya kemampuan untuk memulai. Nah, dengan cara ini kita menanamkan keyakinan tanpa memuji berlebihan. Ya, jangan bilang, oh kamu sudah hebat ya. Kita sampaikan lebih 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 realistis. Reason atau alasan. Ketika siswa memberi alasan, kita bisa amplifikasi ya. Jadi begitu
bagimu penting untuk tidak mengecewakan orang tua, atau nilai yang lebih baik tampaknya penting bagi masa depanmu. Nah, alasan adalah bahan bakar untuk motivasi. Need, nah ini kita tangkap sebagai urgensi. Kamu merasa sudah waktunya untuk melakukan perubahan? Nah, itu kita bisa sampaikan kepada siswa kita. Nah, dalam MI kebutuhan siswa itu sangat krusial ya, Bapak Ibu, karena perubahan itu terjadi ketika kebutuhan pribadi itu lebih kuat dari kenyamanan saat ini. Yang berikutnya, CAT. Kelompok CAT biasanya muncul saat siswa itu sudah lebih siap. Kalau komitmen, kita dukung, bukan kita paksa untuk jadi lebih besar. Kalau activation, kita bantu siswa merumuskan langkah kecil. Nah, kemudian untuk taking step, kita akui progres mereka sekecil apapun itu. Melalui dan NCAT ini, percakapan MI itu bisa menjadi seperti perjalanan yang bertahap. Dari percikan kecil keinginan, menuju menjadi keyakinan, lalu menjadi alasan, kemudian menjadi kebutuhan, maka dia menjadi komitmen, dan akhirnya menjadi tindakan nyata. Inilah seni dari MI, mendengarkan dengan cermat dan memperkuat motivasi internal siswa. Nah, Bapak Ibu, eh, di sini kita diperlihatkan tentang alur percakapan yang bisa kita gunakan saat ber-MI. Alur ini tidak kaku, tapi sangat membantu guru BK untuk menuntun dialog perubahan. Nah, ini sebenarnya sudah ada berbentuknya narasi ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu setelah kami bagikan bisa nanti mentranslate-nya ya. Saya bisa skip bagian ini biar waktunya kita lebih efektif. Nah, ini kemarin kami sempat bermain menyelesaikan sebuah kasus ya. Nah, mungkin kita bisa skip bagian ini. Jadi sempat kami juga praktek melaksanakan counselingnya. Cuman sayangnya saya nggak sempat dokumentasikan kalau yang waktu kegiatan di sana. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Nanti juga saya akan kirimkan beberapa artikel-artikel terkait tentang motivational interview ini Bapak Ibu ya, yang bisa Bapak Ibu baca bersama. Tapi ya karena saya pun pribadi juga masih belajar terkait hal ini. Nah, oke. Nah, di sini kita masuk. Nah, ini bagaimana kita membandingkan MI itu dilihat dalam konteks budaya Barat dan bagaimana kita perlu menerapkannya dalam budaya Asia, termasuk di Indonesia ya Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat perbedaan kunci dan apa implikasinya bagi praktik kita sebagai guru BK. Nah, untuk di pendekatan Barat itu atau individualistik ya, di Barat tuh konseling itu sering berpusat pada otonomi pribadi, ekspresi diri secara terbuka, dan kemampuan individu mengambil keputusan mandiri. Siswa di Barat itu cenderung lebih nyaman dalam hal mengungkapkan pendapat langsung, menyampaikan ketidaksetujuan, menunjukkan emosi secara eksplisit. Nah, dalam settingan seperti ini, MI bisa sangat natural, ya. Nah, sedangkan di Asia, itu kolektivistik, ya. Di Indonesia itu identitas seorang itu sering dibentuk oleh keluarga, komunitas, adat dan budaya, serta norma sosial. Siswa kita sangat mempertimbangkan apa kata orang tua mereka, apa yang baik untuk keluarga, apa yang membuat saya tidak membuat masalah. Nah, karena itu mereka tidak selalu langsung menyampaikan apa yang mereka inginkan. Mereka sering mengucapkan hal-hal yang mereka pikir diterima oleh guru. Mereka sangat menghindari konflik atau ketidakharmonisan. Nah, dampaknya ini tentunya terhadap dampak terhadap MI dalam budaya Asia, resistensi sering tidak muncul secara verbal, tapi sebagai menghindar, diam, atau tidak hadir counseling. Siswa jarang mengatakan, saya tidak setuju. Nah, itu secara langsung. Karena itu guru BK harus lebih sensitif terhadap bahasa tubuh, lebih sabar menghadapi diam, kemudian lebih banyak membangun report. Nah, kemudian eh, kekuatan budaya Asia dalam MI ini sebenarnya
MI itu bisa saja bekerja sangat baik ya di budaya Asia. Karena MI itu tidak memaksa, tidak menantang secara agresif, menghargai nilai empati dan hubungan, kemudian mendukung refleksi dan bukan debat. Semua itu sangat sesuai dengan nilai-nilai Timur yang mengedepankan harmoni. Oke, kita next lagi. Ini video juga. Nah, baik, ini sudah sampai step. Ya, kita lagi. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini saya skip. Kita langsung ke bagian ini cukup banyak ya. Nanti kita buka sesi diskusi saja. Baik, Bapak Ibu, eh, mungkin itu adalah sebagian kecil dari apa yang bisa saya sampaikan pada sesi kita pada hari ini. Nah, saya berharapnya Bapak Ibu semua yang hadir di sini eh, nanti kita bisa sama-sama belajar bersama ya. Mungkin nanti di pertemuan-pertemuan kita bisa mempraktekkan hal ini secara langsung. Em, Harapannya adalah agar kita bisa menemukan lagi beberapa teknik-teknik eh, counseling ya yang bisa kita terapkan kepada siswa agar bisa lebih luas lagi efeknya. Ya, Bapak Ibu, saya kira demikian paparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri untuk sesi paparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan, eh, saya akan coba untuk menjawabnya ya. Mohon izin, Pak Amrin. Siap. Silakan Pak Hanafi. Baik, terima kasih Pak Amrin. Dan juga terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di pertemuan kita melalui daring ini. Setelah memperhatikan paparan dari Pak Amrin, ini menurut sependek Siap. pengetahuan saya yang pasti. Dari motivational interviewing ini memberikan semacam pembelajaran lebih dalam lagi terkait apa yang sudah kita peroleh pada saat perkuliahan ataupun yang sudah kita terapkan pada keseharian kita sebagai guru BK. Saya melihatnya begini, Pak Amrin dan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau selama ini kita ditekankan sebagai pendengar yang baik, namun di motivational interviewing ini kita tidak hanya menjadi seorang pendengar yang baik, tetapi menjadi seorang teman bicara, sebagai teman komunikasi yang di dalamnya terdapat seni komunikasi yang terbentuk dengan baik. Saya jadi ingat pertanyaan saya kepada Dr. Mula Warman saat BIMTEK Fasnas kemarin. Bahwasanya apakah guru BK memerlukan pembelajaran tentang filsafat? Dr. Mula mengatakan tidak perlu. Karena pada dasarnya ini harusnya mengalir saja. Karena kita sudah sehari-hari sudah sering sering lakukan itu. Kalau melihat paparan dari Pak Hamrin di sini kita dituntut sepertinya loh ya, sependek pengetahuan saya. Sepertinya kita harus mengolah suatu kalimat. Kita harus mengolah semacam seni komunikasi yang lebih baik. Agar anak-anak ini tidak serta-merta merasa terhakimi, tersalahkan, tersudutkan, dan sebagainya. Artinya kita akan melakukan pendampingan secara berkesinambungan yang pada akhirnya tercapailah perkembangan peserta didik atau murid yang lebih optimal itu tadi. Karena tadi saya melihat dari yang paparan Pak Amrin pada pada sisi Darren Cat ya tadi dan juga sudah dipaparkan oleh Pak Amrin istilah-istilah tadi. Ini saya ngelihatnya bahwasanya kita mencoba membuat kata-kata atau kalimat pemantik agar nantinya keputusan itu datangnya bukan dari kita,
tapi dari anak situ sendiri dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah diambil. Dan benar seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Amrin, kalau dilihat dari diagram awal tadi ada guiding, ya pada dasarnya kita sudah melakukan itu. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Amrin pada hari ini menguatkan apa yang sudah kita jalankan. Menyempurnakan apa yang sudah kita jalankan ke arah pelayanan bimbingan konseling yang lebih baik. Sehingga nantinya anggapan-anggapan bahwasanya konseling itu gampang, sebentar aja, itu kita bisa buktikan dengan hal yang tadi Pak Hamdin sampaikan bahwasanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu menyelami sedalam mungkin, perlu melakukan pendampingan berkesinambungan yang pada akhirnya anak itu jangan sampai menimbulkan sikap yang pada akhirnya tadi di akhir jangan sampai memunculkan silent treatment. Nggak berani ngomong, tapi hanya melakukan dengan gestur saja. Ogah-ogahan dengan, sudah males dah. Apalagi silent treatment ini sudah mulai berjalan nih di dunia kerja maupun dunia sekolah. Dan harapannya hal-hal demikian itu bisa kita minimalisir dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amrin yang diperoleh dari kegiatan bersama Monash University. Mungkin itu Pak Amrin, apa namanya, opini dari saya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang lain memberikan opini yang berbeda, itu menjadi pembelajaran bersama pada siang hari ini. Dan harapannya juga, seperti yang Pak Hamdin sampaikan tadi, kalaupun ada kesempatan ataupun ada waktu yang lain, ini bisa kita disimulasikan bersama, praktekkan bersama, agar nantinya ini bisa menjadi kesamaan visi dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Mungkin itu, Pak Amrin. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Pak Hanafi untuk refleksinya ya, luar biasa. Jadi memang eh, kalau ini yang harus kita coba rubah mindsetnya adalah bahwa kita jangan selalu berpikir bahwa kalau sudah dia dari luar negeri, orang luar yang menyampaikannya pasti akan luar biasa. Artinya sebenarnya kita sebagai guru BK sejauh ini, selama ini seperti yang Pak Hanafi katakan, itu sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin kita belum mengenali nama penamaannya. Eh, jadi seperti motif MI ini, kalau kita lihat memang seperti inilah cara kita dalam menangani counseling kepada siswa-siswa kita. Nah, tepat sekali Pak Hanafi, di sini memang kita diharapkan bagaimana mendesain sebuah narasi-narasi positif untuk menggait siswa atau klien kita untuk bisa mengenali permasalahan yang muncul dari dalam dirinya mereka sendiri. Kemudian mereka mengetahui sebabnya, lalu mereka juga menemukan solusi untuk itu. Dan kita bertugas untuk mendampinginya. Dan sebenarnya sebagai contoh nih, saya juga belajar nih dari sekian materi yang kami dapatkan dalam pelatihan ini, Pak Hanafi mungkin bisa dihitung sekitar ada 10 materi atau 10 teknik yang digunakan. Nah, yang menarik adalah mereka itu minta kami untuk mendiseminasikan ini jangan sekaligus, cukup satu. Nah, makanya saya pilih motivational interviewing ini. Kenapa dipilih itu? Karena ini lebih relate dengan yang sudah kita lakukan. Nah, dengan kita mengenali, sepengalaman saya, dengan kita mengenali eh, tahapan-tahapannya, narasi-narasi yang digunakannya, karena itu sudah kita lakukan, kita tinggal mendesainnya menjadi lebih menarik, membuat siswa lebih lama, lebih betah dengan kita saat mereka berdiskusi, tapi walaupun tetap dengan konteksnya ya, jangan sampai terlalu larut waktunya. Tapi kita bisa lebih mengarahkan. Nah, yang kemudian apalagi di sini memang dituntut kita jadi lebih bisa mengarahkan siswa untuk bisa lebih lebih mengeksplor bagaimana permasalahan yang dihadapi serta menemukan solusinya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan adalah pada momen-momen tertentu kita bisa mendapatkan kasuisis ada beberapa siswa mungkin teknik seperti ini tidak bisa kita gunakan. Kita tidak bisa pungkiri hal itu, begitu Pak Nafi ya. Nah, artinya kita makanya begitu kita mencoba mengenali lebih lanjut tentang MI ini, maka kita bakalan tahu siswa-siswa kita yang seperti apa yang bisa kita lakukan seperti ini. Yang menarik misalnya nih kalau kita yang menangani kelas 12, karir bisa diterapkan dengan hal ini. Jadi contoh bagaimana mengarahkan mereka untuk menentukan
rencana karir mereka selanjutnya. Terus kemudian terkait siswa yang sering bolos, tidak hadir, terlambat. Nah, hal-hal itu yang ini bisa kita terapkan Bapak Ibu. Nah, harapannya semoga dengan hal ini masalah-masalah yang sering kita hadapi di pelayanan BK kita itu bisa kita minimalisir atau bahkan kita bisa kurangi. Itu sih harapan saya pribadi dan juga mungkin semoga teman-teman yang lain juga demikian. Gitu. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nafi. Sama-sama, Pak. Izin menambahkan Pak Amrin. Siap, silakan Bu Mega. Ya, sebelumnya terima kasih Pak Amrin. Materinya mahal, mau berbagi dengan kami. Kalau boleh usul nih Pak Amrin untuk pertemuan selanjutnya kayaknya lebih, karena mungkin kalau nggak salah sih untuk pertemuan siang ini kayaknya banyak yang kurang maksimal ya Pak. Kayaknya sih kurang dari presentasenya kurang. Gitu. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya Pak Amrin bisa jadi narasumber utama kita untuk bisa Sepakat, menyampaikan destinasinya secara langsung deh Pak Amrin. Karena sepakat saya Bu. pikir Ya. memang eh, perlu sekali. Beda sih Pak kalau misalnya kita tatap muka langsung dengan yang memang via daring gitu. Untuk Siap, Pak. yang hari ini mungkin saya bisa merefleksikannya kegiatan siang hari ini Pak Amrin. Bahwasannya eh, kita guru BK untuk era saat ini diminta untuk memiliki kesabaran yang luar biasa. Sabar bukan berarti terus kemudian melihat sesuatu yang tidak baik terus tenang aja gitu kan? Enggak. Atau melihat sesuatu yang mungkin tidak relevan di mata kita, ya sudah, gitu kan enggak. Tapi bagaimana sabarnya kita itu untuk bisa bertindak ya. Atau fokusnya kita karena kita guru BK adalah bagaimana kita bisa mendesain ya hal-hal pelayanan yang bisa kita berikan kepada siswa-siswi kita ataupun memberikan keterampilan dalam berkolaborasi dengan partner kita semua yang ada di sekolah. Karena untuk materi siang hari ini sih saya menggarisbawahinya adalah bagaimana kita menjadi guru BK itu bisa menjadi pendamping siswa yang baik, bisa menjadi pendamping siswa yang menyenangkan. Karena saat ini kalau bisa dibilang anak-anak suka cerita. Mau cerita sama siapa ya Bu? Kadang tuh nanti takut dibocorin, takut nanti bahkan mungkin diolokin, dijatuhin, bahkan nanti ujung-ujungnya misalnya dimusuhin. Nah itu jadi dengan skill yang mungkin dimiliki oleh guru BK dalam pelayanan ini terampil, jadi kita punya kekuatan nih untuk bisa mendampingi siswa. Nah, siswanya pun juga memiliki kekuatan dalam dia untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki masing-masing. Karena untuk tantangannya untuk saat ini adalah siswa-siswi kita kan juga ya, walaupun ada yang mungkin secara kecerdasannya atau kemampuannya juga bagus, baik ataupun tinggi, tidak luput dari kata-kata yang mungkin kadang-kadang mereka juga bisa pesimis, mereka kadang-kadang juga mudah untuk kurang pede gitu kan, melihat dengan kondisi tantangan yang saat ini, rasa kekhawatiran besar. Nah, mungkin dengan guru BK memiliki skill yang seperti yang disampaikan Pak Hamrin terkait dengan saya lebih senang di bagian using yang ORS tadi Pak, yang ORS-nya tadi. Nah, itu bagi saya menarik sekali karena 4 poin itu menjadi salah satu kunci yang bisa kita pakai mungkin di teknik konseling kita bahwa di sini nih penguatan kita di mana, misalnya di afirmasinya kah, atau misalnya bagaimana kita bisa merefleksikannya dan tidak terburu-buru untuk menyimpulkan. Aduh, udah deh kayaknya konselingnya udah deh, nggak usah gitu. Terus kemudian kita terburu-buru gitu. Nah, biasanya karena ya mungkin guru BK-nya sibuk banget misalnya gitu kan, atau pas memang jadwalnya padat ya, terus kita akhirnya terburu-buru. Karena itu juga yang membuat siswa kita kurang nyaman gitu. Untuk terakhirnya adalah bagaimana kita bisa menjadi guru BK yang lebih banyak
eh, bersabarnya, kemudian juga diamnya tentu banyak belajarnya. Diamnya ini adalah belajar bagaimana kita bisa mengetahui siswa kita, bagaimana kita tahu aktivitasnya gitu kan. Mungkin dengan bahasa tubuhnya lebih peka kitanya, bagaimana kita menaruh empati dan simpatinya kepada siswa-siswi kita dalam mereka mengekspresikannya ke kita langsung gitu. Ataupun mungkin juga itu tadi kunci yang dari Pak Nafi sampaikan terkait dengan kita bisa menjadi teman komunikasi, mendampingi bertumbuh dan berkembangannya siswa-siswi kita untuk di tantangan yang saat ini mungkin tidak mudah. Gitu. Itu baik Pak Amrin, terima kasih atas materinya siang hari ini. Saya senang sekali. Mungkin itu tadi ya Pak poinnya. Boleh nanti ditambahkan di MGBK ya Pak ya. Siap, siap. Terima kasih Ya, Pak. baik. Terima kasih Bu Mega ya. Jadi memang eh, manusia itu kalau nggak dipaksa nggak bisa begini. Ini saya udah kepikiran dari bulan kemarin sih, cuman memang karena momennya nggak memungkinkan, tidak bisa dilaksanakan sampai pada akhirnya kita di akhir bulan November harus melaksanakan sematif akhir sama mentok lagi nih. Nah, ini dilakukan ya kurang lebih dikarenakan sudah tanggal 10 nanti saya harus sudah memaparkan implementasi saya. Jadi di samping karena kejar deadline, maka bagian ini adalah proses. Tentunya saya akan berharap juga bahwa bagian ini bisa kita laksanakan juga secara daring. Artinya, eh, khususnya untuk teman-teman yang SMK juga hadir di sini, oh ada Bu Yeni juga nih. Selamat bergabung Bu Yeni. Nah, eh, saya tentunya juga akan tetap mau melaksanakannya secara daring, secara luring, ya, dan bertemu dengan teman-teman langsung dan mempraktekkan. Karena memang bagian ini, seperti yang dikatakan Pak Napi juga, ini kalau nggak dipraktekkan, kita cuma tahu aja nggak cukup. Jadi kita harus praktek bagaimana menyampaikannya. Itu akan lebih lebih ngena lagi. Karena kita itu bukan tiba-tiba jadi luar biasa, tapi kita belajar menuju ke sana. Begitu. Ya, silakan mungkin satu lagi terakhir dari Bapak Ibu kalau ada yang mau disampaikan. Ya, saya Pak Amrin. Ya, silakan Bro Nom. Ya, saya mau mau ini aja sih apa ya dibilang bertanya iya juga sih mengenai MI ini apa materi terbaru gitu ya yang Pak Amrin dapatkan kemarin ya. Nah, kalau saya lihat sepanjang hidup saya menginikan BK itu dari mulai kuliah saya dari zaman tahun 1994 itu perasaan menurut saya intinya berputar-putar di situ aja. Memang yang namanya tadi kita tuh harus menjadi pendengar yang baik. Memang betul dari dulu juga begitu sebetulnya kita itu harus menjadi pendengar yang baik. Kemudian menanggapi dari Bu Mega tadi, memang kita punya ajas kerahasiaan. Yang akan tetapi yang menjadi permasalahan sekarang ini kita ini namanya manusia yang terlahir beragam dari kultur, budaya dan sebagainya, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya, otomatis sebagai manusia tuh terkadang kita tuh kejebak ke situasi yang apa ya, yang menggurui lagi, gitu kan? Kita tuh terkadang terjebak ke walaupun abrek-abrek itu teori kita dapatkan setahu saya, tapi ujung-ujungnya menghadapi siswa kita terjebak kepada kayak semacam tadi apa penasehat begini gitu, terlupa ke situ. Nah, intinya kalau menurut saya ini memang kita ini sebagai guru BK harus ada banyak latihan public speaking-nya kali ya. Untuk hal itu di samping public speaking kita juga harus banyak berlatih tentang kepribadian yang dulu saya masih ingat deh waktu almarhum Bu Ira mau memberikan materi ke kita tentang melatih kepribadian. Nah, itu sangat baik sebetulnya kepribadian guru BK dengan public speaking karena walau itu tadi yang saya sampaikan kita tuh sering terjebak kepada nasihat lagi gitu. Walaupun seabrek-abrek teori kita sudah didapatkan bahwa kita tuh harus menjadi pendengar yang baik, tetap keputusan ada di tangan siswa. Nah, akhirnya kemudian yang ketiga lagi, kita juga harus ada satu visi dalam mekanisme penanganan masalah. Karena sering terjadi juga di sekolah tuh gini, ke guru BK ngapain lagi? Diceramain lagi, paling ceramain lagi, nggak jauh beda dengan kita, misalnya kata wali kelas gitu. Padahal kita tuh sebetulnya kalau dilihat dari skill kita tuh ahli gitu loh setidaknya. Tapi karena terjebak kepada sistem menjadi penasehat tadi, ujung-ujungnya kan gambaran cap negatif itu pasti aja ada gitu, Napa? Jadi itu juga mekanisme penanganan masalah di sekolah tuh kita harusnya
ada kesamaan lah, sehingga si kepala sekolah juga yang menjadi supervisor di atas itu menjadi apa ya, untuk penanganan masalah tuh jadi oh sebaiknya itu begini begini dari wali kelas ke sini kan, akhirnya di sekolah-sekolah sekarang terjadi beraneka ragam, banyak perbedaan. Itu aja sih Pak Hamrin. Kalau untuk jadi pendengar yang baik memang kita harus berlatih terus. Itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, kita semua masih belajar kok Bu. Jadi memang apa ya, eh, kalau mengutip dari apa yang mereka katakan ya teman-teman dari Monash University itu, kalau mereka melakukan counseling itu nggak ada sih sebenarnya yang bisa selesai dalam satu pertemuan. Mereka terus Betul. dan terus, ya minimal tuh 6 kali sesi Bu, Iya. minimal 6 kali sesi. Nah, di kita 6 kali letak ya. kesabaran Oh iya. letak kesabaran kita kan setipis tisu ya. Jangankan 6 kali, satu sesi aja udah bisa bikin kesel. Ya itulah. Emang Makanya jadi ya nggak tapi boleh tidak apa-apa Bu. buru-buru, Pak. Benar, benar. Sama kayak materi ini yang Iya, mereka iya. bagikan ke kami kan, yang pelaksanaannya kurang lebih 1 minggu. Itu kalau di mereka itu harusnya pelatihan itu 3 bulan. Ya makanya kami betul-betul diminta kalau mau diseminasi, diseminasi ini juga untuk yang satu bagian. Nah ini saya punya 2 rencana sebenarnya. Untuk ke teman-teman guru BK saya kasih MI ini. Nah nanti ada juga untuk ke guru-guru mapel. Itu sebutannya micro counseling. Ya, jadi itu kemampuan-kemampuan counseling mikro ya yang nggak jauh-jauh seperti kata Bu Nunung tadi, terputar daripada mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan terbuka. Tapi kan bagi guru mapel ini hal baru ya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang rencananya insya Allah hari Rabu saya akan lakukan di sekolah. Nah, yang menarik adalah per- menindaklanjuti seperti yang kita tahu bahwa ada nanti yang namanya kan guru wali. Kemudian nanti ke depan teman-teman yang kemarin dilatih menjadi fasilitator BK 7 jurus BK itu akan mendiseminasikan ke guru mapel. Nah ini kaitannya akan lanjut daripada itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau setiap guru mapel itu punya keterampilan micro counseling lah disebutnya, maka nanti mereka bisa membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang masuk di tier 1, yang artinya bisa diselesaikan oleh guru mapel saja. Jadi kita guru BK itu akan menghadapi atau menangani permasalahan-permasalahan yang levelnya udah middle dan juga high. Jadi untuk yang masih middle yang bagian dasar saja itu bisa dibantu oleh guru-guru mapel. Begitu sih Bu. Ya memang nggak bisa. Saya itu juga ikut kegiatan-kegiatan seperti ini lebih kepada mumpung saya masih mau belajar, ya kan. Nanti kalau ada fase, saya pernah bilang gini, ada nanti fasenya saya di usia 50 tahun gitu ya. Di usia 50 tahun ke atas, mungkin saya akan jatuh, saya akan ada pada fase di mana ya udahlah tinggal kerja di sekolah aja lah, Jalani nggak aja. kemana-mana, nggak belajar lagi gitu kan. Ya saya khawatir saya sampai di fase tersebut, ya udah berarti saya mumpung masih ada semangatnya ya masih mau belajar. Itulah sih yang saya coba lakukan. Saya perlu juga bantuan dari Bapak Ibu semua untuk bisa saling support, baik kita SMA maupun SMK. Demikian. Siap. Baik. Oke. Saya kira Oke. ini sudah lebih dari waktu yang dijadwalkan ya Bapak Ibu ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih untuk kesediaannya masih mau bertahan sampai di bagian akhir sesi ini. Saya juga minta doanya semoga kita semua bisa menjalankan tugas kita sebagai guru BK dengan penuh keberkahan. Semoga ini kan jadi Amin. ladang amal ibadah kita semuanya. Amin. Ya. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf untuk segala kekurangannya. Amin. Ya, sama-sama Bu. Mohon maaf juga saya harus mengakhiri sesi ini. Terima kasih untuk kesediaan hadirannya. Kita semua masih terus belajar. Semoga ini bisa jadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan Amin. terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. wabarakatuh. Ya, semoga kita bisa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. semoga kita bisa bertemu lagi daring, luringnya nanti. Amin, amin. Baik, saya izin close Zoom-nya Bapak Ibu. Terima kasih, Pak Nafi, terima kasih Ibu-Ibu. Oke, Bu thank Yeni, you, terima Pak. kasih. Yuk, thank you Bosku. Sama-sama Pak Amrin, terima kasih.